Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum. Ini guru kita Habib Hasan bin Ali Al-Haq. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya, jamaah majelis Al-Haq pagi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam monggo menuju Nabi besar Muhammad SAW. Semoga bertiga Nabi Muhammad SAW berkenan mengabdi kita semuanya ya Allah, umatnya, dan besok di akhir zaman beliau berkenan memberikan syafaat buat kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, beliau selalu mendahului kita. Beliau tahu dengan semua perencanaan tahu, tapi beliau selalu dengan tepat waktu. Saya bersambung dengan perencanaan lebih. Namun alhamdulillah, agar nanti materi akan tuntas disampaikan beliau. Monggo ikut buka nanti urusan atau kita Allah dia syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ونفسك بها مطاوعة ولها كافلة تدونك التطلع إلى النهاية والتوكل في
بحار العلوم وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مصوبا وبالعمل بمقتضاها مناظرا فاعلم أن نفسك الماثلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليؤذيك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غرة الهلاك وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للكائنات حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد السادات وخير البريات وعلى آله وأصحابه أهل الميامين والقدر أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم كما وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه ووفقنا وإياكم جميعا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين أنزل لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة. حاضرين حضرات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa kita jadikan segala awal perbuatan, ikhtiar, waktu kita jadikan sebagai satu jalan sarana untuk tetap kita bersyukur kepada Allah. Karena hamba yang paling berbobot amalnya, hamba yang sempurna ibadahnya adalah hamba yang paling pintar bersyukur kepada Allah. Kita pada pagi ini bertemu kembali, masih diberi oleh Allah afiat, masih diberi sehat, ya, masih dimudahkan, masih diberi kesempatan yang bisa kita isi dengan taat kepada Allah. Walaupun masih banyak dari kita lalai, masih banyak dari kita lupa, masih banyak dari kita melakukan hal-hal yang terkadang sia-sia, masih banyak pula dari kita yang terkadang lebih mendahulukan segala hal selain Allah. Maka semoga kesempatan yang selalu kita dapat untuk bisa bersyukur kepada Allah menjadikan kita hamba yang diberi taufik oleh Allah. Dan semoga kita senantiasa diampuni kekurangan dan kesalahan kita, ditambah nikmatnya, dan senantiasa kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa kembali ingat dan dekat kepadanya, kembali kita tetap bertakwa kepadanya dimanapun kita berada, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab yang baru. Ini baru yang kedua, kita
Dan kenapa dinisbahkan bidayah ini kepada Al-Hidayah? Kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah yaitu permulaan, Al-Hidayah yaitu petunjuk. Sebab seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa hidayah petunjuk bukanlah perkara yang sekali yang kita dapat. Manusia senantiasa selalu butuh yang namanya hidayah setiap saat. Sebab hidayah yang dimaksud satu kali adalah hidayah iman. Namun setelah iman kita masih butuh banyak hidayah. Oke. Supaya apa? Supaya tidak keliru jalannya. Supaya tidak kalah dengan ajakan-ajakan yang melalaikan kita kepada Allah. Supaya dengan hidayah itu kita bisa tetap istiqomah. Supaya dengan hidayah itu kita tetap bisa menjaga iman kita yang itu anugerah yang sekali kita dapat dari Allah. Oke, maka senantiasa hidayah itu selalu kita minta. Dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita setiap kita sholat, kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami ya Allah petunjuk jalan yang benar. Jalan yang benar, jalan yang tidak ada campur tangan, tidak ada hal-hal yang menjadikan ibadah kita itu untuk selain Allah. Itu namanya hidayah. Kok bisa demikian, Beb? Ya, karena ayat setelahnya apa? Shiratal ladzina an'amta. Jadi hidayah itu jalan di mana yang Engkau berikan kepada mereka yang Engkau beri nikmat. Siapa mereka? An-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada'i, was-shalihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi, jalan itu bukan jalan orang yang kau murkai ya Allah. Siapa? Al-Yahud, kaum Yahudi, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa? An-Nasara. Semoga Allah tetapkan kita dalam hidayah sampai kita menghadap Allah. Nah, sebelum kita masuk dari yang sudah kita baca tadi ibaratnya, kita dapat nikmat. Nikmat apa? Kita dapat nikmat saat ini kita masuk di bulan yang baru, bulan Safar. Oke. Kalian buat di bulan Safar. Bulan Safar itu kalau ulama kita menyebut Safar syahrul Dhafar. Bulan Safar adalah bulan Dhafar. Apa bulan Dhafar? Bulan keuntungan. Sebab Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu bersugesti baik. Okay? Selalu bersugesti baik. Karena bulan Safar ini terkontaminasi dengan sugesti-sugesti yang mengarah kepada yang kurang baik. Kenapa? Banyak yang berasumsi bulan Safar ini bulannya musibah. Okay. Bulan Safar itu bulannya bala. Bulan Safar itu bulan sing jangan dibuat yang apa namanya kumpul-kumpul rame-rame, acara-acara jangan bulan Safar. Kok dan ini malah orang apik lah. Nabi kita Muhammad SAW sudah menyebutkan dalam hadisnya la safar wa la ziyarata. Ya, tidak ada istilah safar itu bulan sial atau bulan yang menjadikan kita seolah-olah itu bulan yang musibah. Tetapi bulan Safar adalah bulan yang penuh dengan keuntungan, yang penuh dengan berkah selama kita tetap di dalam hati meyakini bahwa al-mu'ti wal mani' wallah,
Yang memberi dan yang mencegah adalah Allah. An-nafi' wal-dhar wallah. Yang memberi manfaat kepada sesuatu dan yang memberikannya madarat juga Allah. Lebih-lebih Nabi sudah menekankannya di bulan itu dengan penuh kebaikan. Termasuk pernikahan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra terjadi di bulan Safar. Biasanya lah bulan Safar teman-teman saya ngadakan acara-acara tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengawali. Maksudnya ngawalinya Nabi itu apa? Buka pintu keberuntungannya itu tadi, tinggal kita melanjutkan untuk dapat pula keberuntungannya. Maka masuknya kita di bulan Safar insyaallah sebagai pertanda Allah berikan kita keberuntungan. Allah berikan kita berkah. Bulan yang datang ini menjadi bulan yang insyaallah menjadi bulan solusi, bulannya sehat umat Nabi Muhammad SAW dan umat manusia seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ibarat pada akhir pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana ketika seseorang yang ingin beribadah atau seseorang yang ingin belajar menimba ilmu baik formal maupun non formal, cara menimbanya. Yang pasti bahwa ilmu yang menjadikannya bertambah dekat kepada Allah, maka diajarkan pada pertemuan yang lalu niatnya terlebih dahulu. Trik atau cara Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita di ibarat yang sebelumnya. Kalau engkau wahai seorang murid atau siapapun yang mau ngaji, itu niatnya jika ini triknya Imam Ghazali itu mengoreksi dulu, bukan memberikan solusinya, tetapi mengoreksi dulu. Ini triknya Imam Ghazali. Maksudnya apa? Kalau niat, beliau tidak mengawali kalau niat sing apik, kalau niat sing lurus boten. Sebelum beliau mengajarkan caranya niat, beliau koreksi dulu. Kenapa? Kok tidak langsung saja beliau ayo niat niku ngoten carane. Nek niat niku sing apik, sing ikhlas. Kenapa kok beliau tidak ngawali yang bagus dulu, tapi kok koreksi dulu? Kenapa? Karena manusia itu terlahir memiliki satu karakter, yang karakter itu ammarah bisu, selalu ngajak kepada yang tidak bagus, yaitu apa? An-nafs, nafsu. Jadi sebelum segala sesuatu diluruskan, dikoreksi dulu nafsunya. Kenapa? Karena manusia biasanya sebelum muncul yang apik, muncul yang tidak apik saja. Ya, alat ngaji paling kira-kira mesti aku ngatur, mesti corona ngatur, terus corona aku ngaji, terus nyatis, terus paling kira ketemu kalau lentar-lentar, alhamdulillah, terus cita-cita aku dan harapanku. Jadi belum apa-apa manusia itu berangkat lewat itu tadi. Karena nafsu itu amarah. Apa maksudnya amarah? Selalu tidak mandek, tidak bosen. Karakternya nafsu itu mesti ngajai rapi sih. Walaupun tidak bagusnya itu bukan maksiat. Kayak contohnya malas. Ya. Kayak contohnya apa? Bosen. Kayak contohnya apa? Ada kepentingan lain. Saya ada majelis itu apa itu anak itu sego bungkusan ya lumayan lah. Itu berono malah itu malah dikon. Belum apa-apa dikon ya. Makanya Imam Ghazali pertama koreksi. Kalau mau ngaji niatnya apa dulu? Kemarin disebutkan ada 5
niat yang merusak apa? Merusak daripada amal tujuan kita ketika kita mau ngaji. Dan sudah kita sebutkan kemarin, kali ini rampung-rampung ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa senantiasa mengamalkan apa yang kita dengar insyaallah. Nah, masuk kepada ibarat selesai semuanya, ya. Diajarkanlah di sini beliau mengatakan kalau sudah kita punya niat-niat yang tidak baik, berarti kamu belum ngaji, ya. Nek wong sing ngaji niatnya wis elek sih. Itu sebelum ngaji dia telah menghancurkan agamanya terlebih dahulu sebelum paham ilmunya. Ya. Maka kalau sudah dibuang cara-cara yang tidak baik tadi, beliau Imam Ghazali mengatakan, nah, tetapi kalau niatmu murni untuk bisa benar ibadahnya, untuk bisa selamat hidupnya, untuk bisa selalu diberkahi Allah hidupnya, ngajimu untuk bisa selalu menjadi orang yang cerdas karo wong-wong soleh misalnya, maka bergembiralah kata Imam Ghazali. Niat yang seperti ini, orang yang hadir ngaji itu setiap langkahnya, setiap niatnya dari rumah sampai ke tempat dimintakan ampun oleh para malaikat. Saya mau tanya, ada enggak orang-orang yang spesial seperti orang sing malaikat doakan? Oke, kalau kita titip doa sama teman, oh Pak, ampun kesukaan ya, Kang doain kula. Wah, insyaallah itu insyaallah ini pas ketemu dok, pas ilmu. Sudah lupa sudah, ya. Tapi malaikat ini memang ditugaskan oleh Allah. Beberapa kelompok malaikat ini khusus kerjanya mendoakan mereka para talibul ilm, orang-orang yang ngaji, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang duduk sama orang saleh, orang-orang yang mau belajar agama. Ini didoakan oleh malaikat, dan malaikat tidak pernah bosan kalau diperintah Allah ibadah. Dari mulai pertama diciptakan ya sampai saat rampungnya ya gitu terus Pak. Kemudian semua yang ada di lautan wahidatul bahr, yang ada di laut, mintakan ampun juga untuk mereka yang ngaji. Alhamdulillah. Jadi makanya dahiran kalau ulama mengatakan kita hadir majelis, niat kita baik, ya, maka kita bangun dari tempat duduk kita itu dosa kita sudah diampuni sama Allah. Kenapa? Karena dimintakan ampun oleh mereka orang-orang atau para makhluk yang suci. Malaikat itu suci, hewan-hewan itu semuanya mereka itu mustajab doanya, maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sudah kita tahu, kira-kira penting kan? Penting. Kira-kira menguntungkan tak? Ya untung. Kalau kita hadir majelis, selain majelis yang kita dapat ilmu atau majelis yang kita bisa zikir, selain itu apa kira-kira yang bisa seperti itu? Tidak ada, ya. Maka kalau kita sudah tahu hendaknya orang yang mukmin beriman kepada Allah, dia harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini, dijaga, diistiqomahkan, ditambah banyak niatnya, ditambah besar ta'zim pengagungannya, maka insya Allah dia menjadi orang-orang yang selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Kenapa kita katakan selamat? Sebab orang yang mau dunia butuh ilmu, orang yang kepingin di akhirat selamat dia butuh, orang yang mau dua-duanya butuh, dan tidak ada ilmu yang menjadikan dua-duanya dunia sama akhirat bahagia, berkah, selamat seperti orang yang belajar ilmu yang menambah dia dekat dan paham kepada Allah. Amin ya rabbal. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Ghazali, walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in. Nah, wahai para hamba-hamba Allah yang sudah siap noto niatnya terus ngaji, noto niatnya terus senang kumpul dengan orang-orang soleh,
Maka sebelum segala sesuatu yang kau kerjakan, kata beliau Imam Ghazali, hendaknya kau ketahui terlebih dahulu sebentar. Wes notonian sampun untuk Allah, dunia akhirat. Ayo, sebelum sesuatu sebentar saya jelaskan dulu, kata beliau. Annal hidayah allati hiya thamaratul ilm. Ketahuilah bahwa al-hidayah, apa hidayah tadi? Petunjuk. Yang mana petunjuk itu adalah thamaratul ilmi, buahnya ilmu. Loh, hidayah itu buah. Berarti ada pohonnya, ada. Pohonnya apa? Pohonnya al-hidayah, permulaan. Ngawali itu pohonnya, hidayahnya buahnya. Nyambung ya? Bapak masih ngawal karena belum sarapan ya. Ini alhamdulillah wajahnya mulai agak matang sebagian utara karena matahari. Insyaallah sehat terus. Yang kena matahari dikasih sehat afiat insyaallah. Yang tidak kena matahari insyaallah tetap sehat. Jadi saya ulangi lagi, sebelum kita ngawali, sebentar disambungkan dulu bahwa yang namanya al-hidayah, petunjuk, itu buah. Oh berarti ya, sebab saya katakan tadi hidayah itu banyak dan sekali. Kita butuh banyak hidayah, setiap waktu kita butuh. Nah hidayah itu anugerah dari Allah, ya kan? Tidak bisa kita beli hidayah, betul tidak? Makanya Rasul SAW ketika di dalam Al-Quran Allah jelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau mau, akan tetapi hidayah itu datangnya dari Allah. Hidayah di tangan Allah. Walaupun itu Nabi Muhammad SAW, tapi yang dimaksud di sini hidayah apa? Hidayah al-iman. Karena siapapun yang tidak Allah kehendaki untuk dapat iman, tidak dapat. Kan gitu. Kemudian Allah juga menganjurkan kepada Nabi, innaka mundur mayyasha. Engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang takut kepada Allah saja. Yang tidak takut dia tidak dapat hidayah, walaupun engkau selalu memberikan penjelasan kepada mereka. Tamatan. Berarti yang namanya hidayah itu anugerah dari Allah. Makanya disebut buahnya. Kalau pohon, ada pohon yang pohon itu terkenal ini pohon berbuah, lah kok mecen tidak keluar buahnya. Nah, yang salah apa? Ini sebab ya, kita bahas sebab. Oh, ini yang salah Allah nih, kok nyiptakan bodoh, kok yang salah Allah. Ya, yang salah siapa? Nah, ternyata pohon yang ditanam oleh si orang tadi, orang tahu disirami, terus digowo, digo selfie anto. Nah, pohon aku nanam pohon di foto, minggu ngarep di fotonya, stres pohon ini, di foto orang dikai pengairan ya. Padahal ini pohon yang luar biasa, bisa berbuah luar biasa. Ya, misalnya nanam durian, ini durian yang luar biasa, ini durian mentega ini, ditanam dia. Tapi ternyata wes 2, 3, 4 tahun tidak muncul buahnya. Malah yang muncul codot dan sarang di situ. Atau malah dibuat rest area sama burung-burung. Jadi begitu juga. Ini orang kok hidayah permulaannya ada. Maka saya katakan kalau hidayah itu buahnya. Lah kalau pohonnya apa? Pohonnya hidayah permulaan. Permulaannya buah itu apa? Ya nandur, ya yang berumati diserami, yang dikai pupuk, keluar bukan. Nah, hidayah, untuk dapat hidayah apa? Ya ibadah, ya istiqomah,
ya ikhlas, yo sabar, yo ajek, yo telaten, kan gitu. Nah, sekarang berharap buah, kepingin dapat hidayah dari Allah, kepingin hidupnya dapat petunjuk terus, tapi ibadah malas. Oke, ibadah bosenan. Aku bosen sembahyang nih. Coba tak ganti sing menarik, misalnya, apa? Yo sujud, kok jam piro? Jam 3 sampai jam 8 sujud, jam ini. Jadi kalau mau dapat buah, ya harus apa? Ya harus ada bidayahnya. Kalau mau dapat buah, ya harus ada pohonnya dirawat. Makanya sebelum sesuatu, kata Imam Ghazali, ojo kesusu niatnya sudah ketoto ya, niatnya sudah apik, eman-eman, dijaga niat itu. Sebab Allah tidak melihat amal kita, Allah lihat nih niat kita, kan gitu loh. Makanya sebelum bab ini kemarin kan disebut man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin. Barang siapa yang menolong sebuah maksiat walaupun hanya setengah ucapan. Contohnya kalimat bunuh dalam bahasa Indonesia, bunuhlah, misal perintah ya, pateni, bunuhlah. Orang ini ikut ngomong bunuh, tapi baru bunuh dong. Tapi tujuannya untuk apa? Nyuruh orang itu bunuh. Apa lagi sing nyaut ibu-ibu gitu. Padahal niatnya dia untuk orang ini bunuhlah, baru budak. Karena syarikan lahu fil idzin, kata Nabi. Maka orang itu dapat dosanya bunuh walaupun tidak ikut membunuh, baru sepotong kalimatnya. Kenapa kok kita katakan seperti itu? Karena Allah tidak lihat perbuatannya, Allah lihat nih, padahal tidak ikut bunuh lebih, ya. Tapi karena niatnya sudah tidak baik, ditulis sama Allah tidak. Na'udzubillah min. Makanya kenapa kok Imam Ghazali, ayo, sing niatnya sampai, sebentar, saya arahkan, benda keliru niatnya tadi supaya dapat buah sing bagus. Oke, makanya dikatakan sebelum kita melakukan sesuatu, sebentar ketahui dulu bahwa sesungguhnya yang namanya al-hidayah, petunjuk, itu buah. Oke, nah tinggal bagaimana jenis atau kualitas buahnya tadi. Bisa banyak, bisa besar, bisa manis. Kok udah manis? Saya nanam durian sudah bagus, bibitnya bagus, tak isi duriannya kok rasanya petai misalnya. Oh, lah jadinya nandur sampingnya ada pohon petai tidak nyambur. Ini kok duriannya kok sepet ini? Jangan-jangan waktu saya nyirami kurang gula batu dan manis. Nah, berarti hidayahnya menyesuaikan bidayahnya, ya. Kenapa? Karena Allah lihat niatnya. Oh, ini niatnya separuh. Jadi itu ya sudah segitu. Makanya kenapa kalau Nabi SAW mengajarkan wa inna likulli imri'in ma nawa, hanya saja manusia itu tergantung apa nih niatnya. Paham nggih? Karena kita berurusannya sama Allah. Kalau sama orang kita jaga mulut, kita jaga tingkah laku. Kenapa? Karena manusia menilai lisan kita dan tingkah laku. Jadi Allah tidak lihat tingkah laku, tidak lihat lisan. Kenapa? Karena tingkah laku dan lisan bisa berbohong. Oke. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Makanya Allah lihat hatinya. Apa hati? Rajanya amal, rajanya mulut. Makanya sudah kita bahas juga, kalau kita ingin melihat tingkah laku kita seperti apa, itulah yang di hati kita. Jadi terjemahannya niat modelnya seperti apa, yaitu kelakuan kita tuh ya di situ sih. Oh, enggak Beb, jangan lihat zahirnya, lihat batinnya. Oh, batinnya enggak ada bisa lihat, belum lihat Allah. Ya kita lihat zahirnya. Agama itu kan menghukumi zahir. Syariat itu kan menghukumi zahir dan lihat niat. Kok bisa Beb? Ya, contohnya kalau ada orang sholat, rukunnya genah, ngadep kiblat, bersuci, nutup aurat, sah enggak sholatnya? Sah. Kenapa? Ya syariat menghukumi sah.
Tapi ternyata kok sama Allah jangan tidak sah. Kenapa? Lali dan niat. Nah, kalau sholatnya bukan untuk aku kalau. Nah, kan beda. Oke. Makanya niat harus betul-betul kita jaga, jangan sampai berubah. Sing wis teko niate untuk Allah, ya dikencengi ya untuk Allah. Jangan macam-macam. Wah, saya sudah datang lillahi ta'ala, tapi subhanallah di tengah jalan kok ada keuntungan baru. Nah, kalau mengurangi istiqomahnya berarti niatnya terpengaruh. Nah, makanya orang sing istiqomah itu adalah orang sing wis niate apik, titik, wis no comment. Kalau ada orang istiqomah itu insyaallah niatnya apik. Tapi yang bolong-bolong terus akeh alasan toh. Wis alasannya dikoreksi bersula toh. Sambat ya, berarti niatnya memang tidak serius. Ya. Nah, semoga Allah jaga niat kita, dikuatkan dengan taufik darinya. Amin ya rabbal alamin. Maka yang dikatakan tadi bahwa hidayah itu adalah buahnya ilmu, laha bidayah wa nihayah, maka buah itu ada permulaannya dan ada puncak dan akhirnya. Orang nanam, ya, yang diharap apa? Buahnya sudah rampung, buahnya terus diapakan buahnya? Ya dimakan, kan gitu. Berarti ada permulaan, ada akhirnya. Akhirnya buah ini dinikmat. Nah, orang yang merasakan hidayah, dia akan menikmati dirinya sebagai hamba Allah. Berarti dia disayang oleh Allah. Kenapa? Selalu dikasih petunjuk. Oke, nyambung ya. Kemudian wa zahirun wa batinun. Nah, sebelum dapat hidayah itu ada zahir, ada batinnya. Maksudnya apa? Ada amalan zahir dan ada amalan batin. Amalan zahir apa? Ya amalan zahir apa yang dituntutkan Nabi Muhammad SAW, dari yang wajib, dari yang sunnah, itu yang zahir. Amalan batin apa? Amalan batin itu jaga ibadahnya tadi. Jangan sampai ibadahnya terkontaminasi dengan yang merusak. Yang merusak apa? Nah, itu tadi ibadah kecampur pamer. Nah, kayak tadi loh, berangkat niatnya harus apik. Begitu sampai di majelis berubah niatnya. Waduh, wah saya kok niatnya apik, aku ini was, itu aku bukan. Nah, ya loh, mulai niatnya mulai terkontaminasi dengan perkara-perkara yang merusak. Itulah batin. Kenapa? Karena di batin nek diomong gitu tambah berat. Wah, sampean ini ada lanjut apa men jagong. Ini malah goyang batin merusak ini. Hanya koreksi baru. Seluruh pakai. Jadi akhirnya malah niatnya rusak. Kan sering kayak gitu. Hadir majelis awal teko ya duduk rapi, orang lain belum datang, ya bebasan mana ini kopi sama saya misalnya. Tapi alhamdulillah teh sama kopinya lebih cepat dari saya gitu. Masya Allah ya. Yang hadir gawatan jangan protes toh. Kalau lillahi ta'ala, mata, telinga semua jadi kuping, hati jadi kuping, kaki, tangan semuanya fokus dari kupingnya ilmu. Jangan kecantol kemana-mana. Sudah di majelis matanya piknik. Bisa berdebat, menatap. Saat ini modelnya malah jadi telinganya tidak dengar di sini, hatinya yang tempat dilihat sama Allah kosong. Badan itu hadir tapi hatinya tidak hadir. Berarti sama Allah, oh absen, pula tidak masuk. Loh, itu ada, bukan itu patung. Orang yang nganti-nganti. Makanya pernah kan dulu saya cerita, ada satu santri, Masya Allah santri ini, teko paling awal, paling bisik, gawa kitabnya, wah luar binasa. Nyekeli kitabnya, nyekel, wah
duduk anteng, belum mulai pelajaran, gurunya tadi bilang, Lele, kowe nang pasar ya. Nomor, sudah kamu di pasar. Nanti kalau sini sudah selesai ngajinya, kamu sini. Saya mau ngaji, nurut toh, saya kena pasar. Ayo, sama gurunya belum mulai ngajinya, tutup kitabnya ke pasar. Gelo, ya gelo, sama gurunya disuruh ke pasar, duduk di pasar. Di pasar, sak entok mau nih, pokoknya di pasar. Akhirnya di pasar duduk, gelo. Kenapa ya, aku sama apa ya? Kok aku begini? Nah, 1 jam selesai, gurunya bilang sama satu muridnya, susulun di tonton, murid. Ketika pulang, suruh rusaknya. Kenapa? Jawab. Tahu dah kenapa saya suruh pasar? Tidak tahu. Kamu tadi datang, pertama hati mudah hadir. Jadi percuma kalau kamu hadir, tapi roh tempat untuk ilmu tidak ada. Mau ditaruh di mana ilmu? Mau ditaruh di mana hidayah? Hidayah di mana tempatnya? Hati. Ya. Tapi ketika kamu di pasar, hatimu di mana? Ingat di sini terus, bagus. Lebih baik kamu di tempat yang jauh tapi hatimu hadir daripada kamu duduk di sini tapi hatimu tidak hadir bersama kamu. Masya Allah. Makanya lihat para sahabat itu do ngerti kabeh Al-Quran. Do sampai agama ini lewat mereka itu kepada kita. Kenapa? Karena ketika duduk di hadapan Nabi kabeh hadir. Telinganya, matanya, makanya disifatkan di dalam sirah Nabi, sahabat itu kalau sudah duduk di depan Nabi seolah-olah seperti ada burung di atas kepalanya, lam yataharrak harakatan, tidak bergerak sedikit pun. Kenapa? Fokus mendengarkan, memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Dan ada ceritanya sahabat itu, Nabi nyampaikan kalau Allah Ta'ala motornya kabutan kuitringin dan ada ceritanya sahabat itu dengar firman Allah depan Nabi itu ngero-ngero ngantor dia tidak sampai Al-Quran ke kita. Mereka ahlul jin, orang-orang yang serius tamatan nggih. Makanya niat itu anugerah juga dari Allah. Ketika wis digampangke niat apik sampai sini di eman-emannya saya fokus duduk langsung rapi, jangan buat majelis taklim sendiri. Oke, fokus. Nah, itu namanya bidayahnya, itu namanya perjuangannya untuk dapat hidayah. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal dan selalu memberikan kepada kita hidayah. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha. Dan tidak akan mungkin siapapun yang mau ngaji, mau belajar, tidak akan mungkin bisa sampai kepada ujung yang diinginkan. Buah tadi dipetik bisa dimakan, itu tidak akan bisa sampai didapatkan sebelum apa? Illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali serius sungguh-sungguh ketika di dalam permulaan langkahnya, serius ngajinya, istiqomah, diamalke, ya loh. Karena kita ini sekarang ini baca Kanjeng Nabi, agama itu kita baca Kanjeng Nabi. Lah orang yang dapat hidayah kan berarti dia ngamalkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi. Di Al-Quran diceritakan juga orang munafik itu ketika duduk dengan Nabi, keluar dari majelisnya, apa bicaranya, responnya? Ada Anifah. Rasulullah mau ngomong apa? Loh, sahabat yang duduk sama Kanjeng Nabi kok malah responnya ini di Al-Quran. Mada qala Anifah. Rasulullah ini ngomong apa? Loh, dalam menekti. Aku piknik ini. Matanya piknik, hatinya piknik. Orang seperti ini berarti sedang tidak dikehendaki dapat hidayah dari Allah. Nauzubillah min. Ya Allah. Oke, itu bahaya ya. Ayo. Wala 'udhura 'ala batiniha,
illa ba'da wuqufi 'ala dhahir, dan juga tidak bisa orang tadi bisa merasakan amalia batinnya sebelum dia serius juga di amal zahir. Saya mau tanya, jenengan kalau mau buat minyak kelenting caranya beda? Cari kelapa deh, ya Pak. Dibuka batok sih, ya, diparut, ya Pak. Terus diparut, diperes, ya Pak. Jadi santan baru di suwi dah, suwi. Sudah gitu beli kelapanya sa'alaihin gambreng, tentunya sa'i medot, betul? Nah, itu kulit-kulitnya, kelapanya, ya, santannya itu mesti dohir. Batin hakikatnya minyaknya. Berarti suwi sampai mesti tidak. Maksudnya apa? Jadi amal kita banyaknya seperti apa, kita sama Allah dikasih situ. Kenapa? Karena ini mahal, ya, intisari. Dikasih. Nek ajak istiqomah, wah, berarti sudah tidak capek lagi, intipnya agak. Kenapa? Dia bisa memprediksi. Wah, aku kemarin beli kelapa 5, intimu sak botol. Berarti kalau kelapanya 5 sak botol, kalau saya perlu 10 botol, butuh berapa kelapa? Nah, mulai bisa dihitung. Nah, kalau saya ingin dapat hidayah, berarti saya harus lebih serius lagi ibadah, lebih banyak. Ramadan toh? Masuk akal dah? Karena itu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, itu caranya. Jadi ibadah itu jangan kita mau hatinya tok ngatur, akalnya dijak ngatur. Kalau hatinya tok ngatur, nanti akal ini koreksi, Allah dikoreksi. Loh, aku lagi jawab doanya. Ini akal, ya. Tuh, aku bingung terus. Padahal istiqomah orang tahu tiga ini. Ini akal, ya dah. Kenapa? Hitung. Kenapa dia nggak hitung? Nikmat yang sudah banyak Allah berikan lebih banyak dari yang dia minta kepadanya, ya kan? Jadi tidak bisa kita dapat hidayah kecuali apa intinya tadi? Rekoso, sabar, gitu. Dan hidayah kita yang paling akhir apa? Masuk surga. Ada ceritanya orang masuk surga turu tok uripe. Saya bermimpi dan saya ingin bermimpi bisa masuk surga. Oh ya sudah, monggo mimpi ya terus. Ya. Itu nihayahnya nanti terakhir masuk surga. Ada yang lebih lagi, nihayah akhir yang lebih, buahnya lebih apa? Masuk surganya bersama Kanjeng Nabi. Berbeda. Al-ajr ala qadril amal. Pahala itu nanti tergantung amali. Makanya supaya pahala ini gede dan amali ben gede, sing gede niate. Ya. Nah, maka insyaallah kalau niatnya bagus, amal yang terangkat ikut bagus, ya. Tetapi itu tadi apa? Ya harus rekoso, harus sabar, telaten. Ya Allah, ini sholat sampai kapan tuh sholat terus? Orang hari-hari. Ini belum fokus Ramadan nih. Kita ngerasa ibadah itu Ramadan. Ya harus sabar. Jenengan aja kalau mau bangun rumah nyeleng itu sampai wah merem. Setiap hari makannya sego kucing. Engko nek di omah sego menungso. Jadi kucing terus bedino meong-meong tok ya. Ya loh, kadang kita ini mau nyelengi mau apa? Ayo, mau umroh, ayo merem, mingkem. Bisu tuli. Nah, wah, langsung gue celengan tulisi yang ngambil haram. Wes, ya sudah ada masak, ada apa-apa. Nawa itu sauma godin udah siap hari ya. Kita cita-cita untuk dunia saya sampai seperti itu. Padahal bumbuan
Belum tentu itu bisa terjadi. Tengah-tengah nyalengi belum apa-apa, makhluk loro, entah gue berobat, ya. Balik ini dari nol. Tapi ini yang untuk akhirat yang sudah Allah jelaskan, yakin orang sing manut karo aku, yang manut karo kekasih Nabi Muhammad SAW, surganya sudah siap. Orang ngantuk, tujuh. Kenapa? Nah itu tidak pernah ngerasakan hidayah. Permulaannya orang tahu. Kepinginnya itu dong. Ya. Maka setelah kita pahami itu semuanya, nanti kita masuk kepada judul baru. Yang judul baru itu adalah langkah-langkah hidayah-hidayah yang insya Allah bisa membawa kita untuk dapat hidayah. Yang penting pelajaran hari ini ngeman-ngeman, ngerawati, ngurmati niatnya. Kalau datang serius, ya dijaga serius. Nek datang istiqomah ikhlas, ya dijogo ikhlas. Nek datang ajeng misalnya amal sedekah, ya dijogo istiqomah sedekah. Nek datang niat, ya Allah saya niat semoga hadir semua hajat saya dikabulkan, ya terus niat. Karena dimana seperti yang kita sebut tadi, kita hadir ini dimintakan ampun terus sama malaikat dari kita duduk sampai kita pulang. Nah, berarti kan waktunya mustajab, waktunya mustajab. Maka insya Allah kita bangun dari tempat ini, Allah berikan kepada kita taufik dan diberikan kepada kita kemudahan untuk bisa istiqamah, diberikan kepada kita kemudahan pula untuk bisa tetap dekat kepada Allah, untuk bisa selalu menjaga niat kita karena Allah, dan diberikan kepada kita pula keikhlasan di dalam berniat, tidak berharap apapun kecuali ridha dari Allah Ta'ala, kecuali ampunan dari Allah, kecuali keselamatan kita kelak di akhirat, dan mendapatkan pahala yang agung dengan dimasukkan kita ke dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Sebelum kita tutup di bulan Safar ini, seperti yang saya katakan tadi, walaupun memang ada riwayat menyebutkan bahwa di bulan Safar ini Allah menurunkan musibah yang besar, tetapi Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk sugesti baik. Berapa banyak hal-hal yang menjadikan itu bahaya bisa terlindunginya dengan kita tetap berdoa kepada Allah. Dan amal yang paling jitu untuk bisa melindungi kita dari musibah apapun, yaitu perbanyak kita sedekah di bulan Safar. Ya. Sedekah itu, orang yang sedekah rutin, tidak ada ceritanya orang ahli sedekah itu kena malapetaka, udah ada. Ada satu kejadian betul ini, ada satu orang punya toko di pasar. Sekali waktu dia ketika di rumah dikabari, Pak, ini saat pasar kobongan kafe, wes di kelas kewe, toko ini jenengan ini kafe kena. Kalau saya tidak ngadil, loh, kok tidak ngadil? Ini bukan, saya tidak ngadil, ini tokoku kena. Nek kobongannya ya, tapi saya tidak percaya kalau toko saya kena kebakaran. Loh kenapa? Alhamdulillah saya istiqomah sedekah. Saya yakin insya Allah toko saya selamat. Betul. Ternyata dicek, saya kobong pikir-pikir apa? Dalamnya putus semuanya, kiri kanannya habis semua. Berkatnya apa saudara? Jadi orang yang sedekah itu sebetulnya bukan dia mengeluarkan dari haknya orang yang butuh, enggak sebetulnya. Sedekah itu seperti jogo malah. Ya, ya garansi ya. Kok garansi apa? Ya garansi kan asuran. Ini asuransi garansi dari Allah ini maha super kuat. Tidak mungkin kita dihapusi sama Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah berbuat zalim sama hambanya. Tidak ada ceritanya. Oke. Nah, jadi di bulan Safar sing kepingin selamat ya sedekah. Ya, saya punya motor kosong disedaki motor itu. Ya, bukan. Ya, kita yang paham. Ya. Nah, sedekah itu yang paling bagus ya, ke tempat yang paling pas, ke orang yang paling pas. Kadang kita ini pahami sedekah itu orang fakir miskin toh.
Ya, dan yang paling pas itu apa? Yang paling pas ketika sedekah itu diletakkan di tempat orang-orang yang ibadah, seperti tempat-tempat ilmu, pesantren, seperti masjid-masjid yang orang ibadah. Ini pas. Kenapa? Karena ketika dipakai ibadah, orang yang sedekah itu kecipratan pahalanya ibadahnya juga, tidak pahala sedekahnya, tapi ibadahnya juga kita dapat, kan gitu. Nah, jadi kalau sedekah di tempat yang pas, maka kita dapatnya akan lebih banyak dari Allah. Oke, sudah bulan Safar ini menjadi bulan yang berkah bagi kita. Ya, bulan berkahnya rezeki, berkahnya umur, dilindungi kita dari segala bentuk penyakit, dari segala bentuk keburukan zahir dan batin. Warga karangannya semuanya sehat walafiat insyaallah. Dan sekitarnya semuanya umat Nabi Muhammad semuanya dikasih afiat sama Allah. Diangkat semua penyakit ini, diturunkan dengan afiat zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Ya